Siapa yang tidak ingin pemirsa dunia usaha ini berkembang lagi atau lebih baik lagi dari sekarang, apalagi pandemi telah memukul dunia usaha kita. Apa sih yang diinginkan pengusaha untuk masing-masing tiga capres dan juga cawapres ini mudah-mudahan masuk ke dalam visi dan misi juga Pak Tony, silakan. Saya yakin yang diinginkan pengusaha itu sudah masuk dalam visi dan misi dari ketiga paslon ini. Intinya kan kalau pengusaha bottom line-nya hitung-hitungannya semuanya adalah how profit can I make, how much money can I make. Itu kan namanya pengusaha, dia hitung-hitungannya duit. Tapi untuk mendapatkan keuntungan tersebut setelah hitung-hitungan bisnisnya, faktor-faktor yang dominan juga yang lain adalah adanya kepastian hukum, kepastian berusaha, stabilitas politik. Dan tadi Mas Pida mengatakan bahwa negara ini kita belum pernah ada one prestasi kepada investasi atau investor gitu. Iya, memang itu diakui, tapi kemudian izin-izin operasionalnya ini kemudian yang kemudian menghambat, bukannya kemudian terjadi one prestasi, tapi menghambat banyak sekali hal dalam melaksanakan usaha berdasarkan apa yang sudah diperjanjikan atau komitmen investasi yang sudah dilakukan. Dan tentu saja tadi juga sempat dibicarakan mengenai ketenaga kerjaan ya, kami pengusaha kita mau sekali invest kalau seandainya produktivitas tenaga kerja Indonesia bisa juga meningkat lebih tinggi, tentu saja dari segi pengusaha kan lebih senang. Dan apalagi kalau seandainya ada faktor-faktor yang lain, misalnya di daerah-daerah yang kualitasnya masih berbeda sama yang di pusat. Dan satu hal lagi mungkin yang saya ingin titipkan, tadi belum sempat dibicarakan adalah faktor transportasi dan logistik. Ini high economic cost. Kalau seandainya ini tidak kemudian diperbaiki di kemudian hari ya, adalah bahwa biaya transportasi dan biaya logistik di Indonesia masih salah satu yang paling mahal di kawasan ini. Ini perlu menjadi perhatian juga. Sekarang saya harap satu menit masing-masing menjawabnya. Saya mulai ke Pak Amin dulu. Bisa tidak diselesaikan tadi? Oh bisa, harus bisa. Dan ini perlu kerjasama antara pemerintah dengan swasta ya. Baik bagaimana kita sama-sama memastikan bahwa kepastian hukum ada dan itu dijalankan secara konsisten. Termasuk meningkatkan skill, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tony ya. Skillnya sama-sama nih. Bagaimana vokasi itu dikerjakan tidak hanya oleh pemerintah, tapi kebutuhan industri tentu industri lebih paham. Sehingga industri juga bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan skill dari tenaga kerja sehingga nanti bisa mendukung kemajuan ekonomi kita semua. Terima kasih. Pak Derajat seperti apa? Saya rasa kita semua sepakat bahwa salah satu persoalan fundamental dalam perekonomian kita itu inefisiensi yang tinggi ya. Tadi Bang Tony sudah mengatakan biaya logistik, biaya transportasi. Itu adalah satu dari sekian banyak faktor yang membuat tingginya inefisiensi di dalam sektor ekonomi kita, terutama di dalam sektor berusaha. Nah, jadi program-program yang dijalankan oleh Prabowo Gibran yang dicanangkan itu termasuk yang dalam masa cita, termasuk di dalam peningkatan governance, itu memang berusaha untuk mengadres itu, berusaha untuk mengurangi tingkat inefisiensi yang terjadi di dalam perekonomian kita. Sumber permasalahan, sumber inefisiensi sudah kita identifikasi. Tinggal bagaimana kemudian kita tackle hal tersebut ya. Tentu harus ada kepastian hukum dan mungkin juga pemangkasan beberapa perizinan yang nggak perlu ya kan. Itu masuk di dalam masa cita yang ada di dalam visi misi kita. Ya, mudah-mudahan kalau rakyat Indonesia memberi amanat nasional kepada Prabowo Gibran, mudah-mudahan insya Allah kita akan wujudkan itu. Terima kasih. Oke. Bang Bumpida silakan Bang. Ya, sebetulnya visi misi kami sudah disimpulkan oleh Pak Tony dan beliau udah setuju semua gitu. Jadi saya sebenarnya tinggal nambahin aja. Yang jelas tadi sudah saya tekankan bahwa pembangunan terus berbasis bahwa manusianya sebagai subjek ya, di mana ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Kenapa sih produktivitas kita itu sangat inefisien? Persoalannya adanya gap antara dari skills yang ada daripada supply ketenagakerjaan dan kemudian demand yang kemudian juga berbeda. Nah sehingga memang harus ada link and match yang lebih baik lagi ke depan. Nah ini tentu kita harus sama-sama saling bekerja sama dengan para pengusaha, demand-nya seperti apa, perlunya seperti apa. Nah nanti kita siapkan basis-basis ketenagakerjaan yang sesuai.
Nah, ketika ini sudah masuk sebenarnya baik mau dari investor asing atau dari investor lokal, ini akan bisa lebih efisien. Dan yang jelas kesejahteraan pekerja juga harus menjadi sesuatu isu yang penting. Anak-anak muda itu harus bisa punya rumah dengan ya daripada mereka beli motor DP-nya gitu ya. Tapi mending dia daripada beli motor, mending bisa jadi DP rumah gitu. Jadi ini yang akan didorong program-program seperti ini oleh Ganjar Mahfud ke depan. Dan logistik tadi Pak, saya mau nanya aja, logis itu high cost-nya di mana sih? Pasti karena masalah ketidakpastian hukumnya. Kalau sudah ada penerapan kan Pak Mahfud udah bilang, minggir wir, kita berantas korupsi. Gitu. Oke, terima kasih Bang Derajat. Baik, sebagai wujud komitmen bahkan juga kerjasama, ini dari Pak Tony ingin menyerahkan buku, dibaca-baca tim sukses dan juga diserahkan ya ke masing-masing capres dan juga cawapres. Dipersilakan Pak Tony. Ya, jadi Kadin telah menyiapkan nanti disampaikan. peta jalan yang disiapkan oleh Kadin menuju Indonesia Emas 2045 yang masing-masing kita akan bagikan kepada masing-masing paslon supaya menjadi referensi kalau nanti terpilih untuk bisa bersama-sama dengan Kadin untuk menjalankan ini menuju Indonesia Emas 2045. Saya pegangkan Pak. Baik. Baik, harapannya lebih baik lagi ya Pak ya? Harapannya pasti lebih baik lagi. Baik, itu dia pemirsa, ini sebagai wujud komitmen dunia usaha mudah-mudahan semakin bergeliat lagi dan kita titipkan kemudian apa harapan dari sektor usaha untuk masing-masing capres dan juga cawapres. Ini masih debat cawapres yang kita bahas pemirsa di Indonesia Business Forum. Nanti tanggal 7 Januari akan ada debat capres pemirsa, kita juga ingin tahu apa terobosan-terobosan dari masing-masing kandidat. Saya Cica Anissa menutup Indonesia Business Forum. Selamat malam, sampai jumpa.